Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Terpleset ke dalam sungai, seorang bocah di Mimika tewas terbawa arus deras. Ratusan guru di Merauke, Papua Selatan mogok mengajar, minta Pemkab tambah dana tunjangan, penambahan penghasilan. 5 narapidana di Lapas Merauke terpapar demam berdarah, 1 napi harus dirawat di rumah sakit. Seorang bocah berumur 7 tahun tewas terseret arus sungai di Mimika, Papua Tengah. Michael DG sebelumnya menyeberang di jembatan kayu yang ada di Jalan Pendidikan. Karena licin, Michael terpleset dan terjatuh ke sungai. Tim SAR sempat mencari Michael, namun karena arus sungai yang deras, nyawanya tidak tertolong. Anak tersebut sedang bermain dan terseret arus. Kemudian kami mendapatkan laporan dari warga yang melapor dan juga kami mendapat laporan dari Pak Kapolsek Mimika Baru bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia, 1 orang anak terseret arus. Dan tadi kurang lebih pukul 17.00 atau jam 5 sore lewat 5 menit korban ditemukan oleh warga tersangkut ya ini. Korban tersangkut, terus kemudian kami tim yang ada di Jalan Pendidikan langsung bergerak menuju ke lokasi sehingga korban berhasil ditemukan. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke rumah sakit daerah Mimika lalu diserahkan ke keluarga. Warga di bantaran sungai diimbau waspada karena arus sangat deras akibat curah hujan tinggi. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Guru dari taman kanak-kanak hingga SMA yang tergabung dalam Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Merauke mogok mengajar di sekolah. Mereka mendatangi kantor dinas pendidikan dan kantor bupati sehingga siswa tidak belajar. Para guru ini menuntut tambahan tunjangan penambahan penghasilan atau TPP yang diterima hanya 500.000 setiap bulan dari Pemkab Merauke. Menurut mereka, TPP seharusnya sesuai dengan pangkat dan golongan serta masa kerja. Kita ini mau memperjuangkan hak-hak kita, bukan hak orang lain. Kita sudah berusaha lewat regulasi, tetapi tetap kita tidak diabaikan. Maka kita akan memperjuangkan itu dan bertemu dengan Bapak Bupati. Bapak Bupati katanya masih ada garuda. Ini kita mengadakan aspirasi menuju ke kantor bupati. Menuntut apa ini Pak Guru? Untuk menuntut kita punya hak. Hak apa itu? Hak guru, selain TPP mungkin ada juga yang lain. Sebenarnya berapa yang didapatkan ini guru TPP? Yang diberikan sekarang tuh 500.000. Seharusnya berapa? Seharusnya sesuai dengan standar itu 2 juta lebih per bulan. Nah, terus? Tapi yang didapati 500.000 itu melecehkan guru di Kabupaten Merauke. Jadi hari ini mogok? Mogok, ya. Secara keseluruhan ya? Ya, secara keseluruhan. Mulai dari sekolah mana? Mulai dari TK sampai SMA, SMK. Ini TPP ini berapa sebenarnya yang diminta yang seharusnya ini? Ya harusnya sesuai dengan kami punya golongan, masing-masing golongan. Nah sekarang ini berapa? Sekarang ini kami cuma dapat itu 500.000. Jadi tidak diambil ya? Iya, kami tidak diambil. Hari ini guru mogok semua? Iya, dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA mogok. Kami punya hak, TPP harus kami terima. Bupati Merauke Romanus Mbaraka menerima perwakilan guru yang berunjuk rasa. Bupati juga mengimbau guru tetap melaksanakan tugas sehingga anak sekolah tidak dirugikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Demam berdarah dengue saat ini tengah merebak di Merauke, Papua Selatan. Bahkan DBD juga menyerang 5 warga binaan di Lapas Merauke. Kelima warga binaan tersebut berada di kamar dan blok yang berbeda. 4 warga binaan sebelumnya dirawat di rumah sakit, saat ini sudah kembali ke lapas dan sudah dinyatakan sembuh. Sementara 1 warga binaan lainnya masih menjalani perawatan serius di rumah sakit. Kalapas Merauke Bekti Utomo mengatakan untuk mencegah penyebaran DBD, pihaknya sudah memberikan abate ke genangan air di dalam lapas serta fogging yang dilakukan Dinas Kesehatan Merauke. Warga binaan kami yang terpapar sampai dengan saat ini sebanyak 5 orang terkait dengan DBD. Yang pertama ada Alpius Tanggi Paimu, kemudian ada Charles Cipi, ada Cioda, Ismail Sanakop, dan Girgirus Amsupi. Untuk 4 orang sudah dilakukan perawatan di RSUD pada tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret. Kemudian yang kedua tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, kemudian tanggal 4 bulan April 2024 sampai dengan tanggal 7 bulan 4 2024, dan tanggal 4 bulan 4 sampai dengan tanggal 7 bulan 4 dan yang terakhir yaitu tanggal 19 April 2024 sampai dengan saat ini masih dirawat di RSUD Merauke. Jadi yang 4 orang sudah selesai perawatan dan sekarang sudah kembali ke lapas dalam kondisi sehat. Lapas saat ini rutin melakukan pengobatan dan pendeteksian dini DBD serta fogging di kamar-kamar napi untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab DBD. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyak bangkai babi dibuang sembarangan oleh peternak semakin meresahkan warga. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop menghimbau warga tidak membuang bangkai babi sembarangan karena sudah ada imbauan bangkai babi harusnya dikubur. Ini kan sudah dibilang kita jangan buang sembarangan, kita harus kubur itu babi dengan baik. Tapi ternyata kenyataannya mereka buang, ada buang lagi sampai di Kalipura. Efek itu kan banyak sampai di kampung-kampung di pinggiran pesisir. Ini kan tidak boleh terjadi hal-hal yang seperti begini. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Mimika agar babi yang mati karena virus ASF tadi itu tidak boleh dibuang sembarangan. Yang pasti bahwa saya menghimbau masyarakat ini tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Karena ini akan menyebabkan babi di tempat lain pun bisa ikut terkena virus. Sampai di pantai-pantai yang sebenarnya jauh saja terkena virus. Ini tidak boleh lagi. Nanti apa yang disampaikan mungkin nanti saya coba usulkan supaya kita karena juga tidak tahu siapa yang buang babi. Dia pasti buang malam-malam, dia pasti buang ini. Padahal kita sudah sampaikan harus dibuang supaya jangan. Sejak Januari ada 1.700 lebih ternak babi yang mati karena terpapar virus flu babi. Dinas Peternakan saat ini tengah berupaya agar ternak babi divaksin sehingga tidak terpapar. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.